Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Kita telah membahas beberapa kaidah-kaidah penting yang disebutkan dalam syariat terkait dengan masing-masing pribadi kita ketika menghadapi fitnah. Itu diantara upaya-upaya untuk menyelamatkan diri kita masing-masing dari bahaya fitnah yang melanda umat. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, kaidah-kaidah syariah terkait dengan masalah fitnah untuk semua pihak, khususnya bagi para du'at ilallah, para da'i ilallah yang berkecimpung dalam dunia dakwah. Cukup banyak kaidah-kaidah penting yang harus difahami kaitannya dengan masalah fitnah. Yang pertama ialah al-hifaz ala al-ukhuwah wa jam'il kalimah. Pentingnya untuk menjaga ukhuwah dan persatuan dalam dakwah Islamiyah. Yang diinginkan di sini ialah persatuan di atas iman dan takwa, mengumpulkan kalimah, jamul kalimah, mempersatukan kalimat dakwah salafiyah. Ini merupakan prinsip agama yang besar. Kita bisa tekankan lagi ketika terjadi yang namanya fitnah. Prinsip ini harus betul-betul ditonjolkan, dimunculkan, dikedepankan, khususnya oleh para pengampu-pengampu dakwah. Masing-masing itu harus memiliki prinsip upaya untuk menyatukan dan menjaga keutuhan dakwah salafiyah yang bisa diemban. Terlalu banyak ayat dan juga hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Di antaranya yang masyhur di kalangan kita, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Juga perintah untuk bersatu dan larangan untuk berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu semuanya berpegangan dengan tali Allah seluruhnya, bersatu seluruhnya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ini penting. Dan ini harus diresapi oleh masing-masing pihak. Pentingnya menjaga yang namanya ukhuwah. Pentingnya menjaga yang namanya mahabbah, kecintaan, rahmat, kasih sayang, hubungan yang baik di tengah-tengah kaum muslimin, hubungan yang baik di tengah-tengah sunnah wal jamaah, hubungan yang baik di kalangan para pengampu-pengampu dakwah salafiyah. Sehingga mereka akan berupaya untuk menjalankan segala sesuatu yang bisa menyatukan dakwah tadi, mengerahkan segala upaya untuk bisa mewujudkan, melanggengkan ukhuwah tadi, dan sebaliknya akan menghilangkan sejauh-jauhnya segala sesuatu yang menjadi sebab perpecahan, sesuatu yang menjadi sebab perselisihan, sesuatu yang menjadi sebab hilangnya ukhuwah, hilangnya mahabbah,
hilangnya mawaddah, hilangnya rahmat di tengah-tengah mereka. Dan memang hadirin azakumullah, dakwah sunnah, dakwah salafiyah mabniyatun rahmah, dibangun di atas rahmat. Itu prinsip dakwahnya Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi SAW melainkan untuk mendapat rahmat, mendapat kasih sayang untuk segenap alam raya ini. Maka dakwah mereka dibangun di atas mahabbah, kecintaan, ukhuwah, ta'aluf, mawaddah, warahmah, saling mencintai, saling membantu, saling menyayangi, saling bersaudara. Itu prinsip dakwah yang mulia yang ditegaskan dalam sekian banyak hadis sampai menjadi prinsip agama. Yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, innal i'tisama bil jamaah wal i'tilaf min usuluddin. Sesungguhnya berpegangan dengan al-jamaah dan berpegangan dengan persatuan itu merupakan bagian dari prinsip-prinsip agama. Ini bukan dalam Majmu'ul Fatawa karya beliau rahimahullah ta'ala. Maka yang akan segala sesuatu yang menimbulkan perpecahan itu mesti padanya ada unsur kebedaan. Segala sesuatu yang menimbulkan persatuan itu pasti buah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Kaidah sangat indah disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang diberikan mencatatkan baik-baik ya Pak. Beliau menyatakan dalam bukunya Al-Istiqamah. Beliau mengatakan al-bid'atu maqrunatun bil furqah. Kama anna sunnata maqrunatun bil jamaah. Fayuqalu ahlu sunnati wal jamaah kama yuqalu ahlu bid'ati wal furqah. Bid'ah itu mesti berkaitan dengan perpecahan. Sebagaimana sunnah itu mesti bergandengan dengan persatuan. Maka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang di atas sunnah yang bersatu. Sebagaimana dikatakan ahlul bid'ah wal furqah, ahlul bid'ah yang membuat perpecahan dan membuat perpecahan. Ini kaidah. Sehingga kalau sebuah dakwah yang tadinya bersatu, yang tadinya penuh dengan ukhuwah, yang tadinya penuh dengan cinta, penuh dengan mawaddah, warahmah, saling bantu membantu, saling kasih mengasihi, saling menyayangi, saling bahu membahu, kemudian terjadi sesuatu keretakan di tengah-tengah mereka, itu mesti ada sebuah kebid'ahan menyusup di tengah-tengah mereka. Menyusup di tengah-tengah mereka. Kalau ada sebuah pemikiran yang dilontarkan di tengah-tengah mereka, yang digembar-gemborkan sebagai perkara hak, sebagai perkara sunnah, sebagai perkara yang benar, tapi kalau kemudian ternyata hasil di lapangan itu tidak membawa persatuan umat, justru menimbulkan perpecahan, persengketaan, perseteruan, itu menunjukkan sesuatu itu bukan sunnahnya Rasulullah SAW. Menunjukkan sesuatu perkara yang mungkar. Hal tersebut perkara yang ada unsur kebid'ahan padanya, penyimpangan-penyimpangan padanya. Ini kaidah. Sunnah mesti bergabung dengan persatuan. Yang namanya bid'ah mesti bergabung dengan perpecahan. Di mana ada sunnah akan ada yang namanya mahabbah wal ukhuwah. Di mana ada penyimpangan dan bid'ah itu mesti ada perpecahan dan permusuhan di dalamnya. Itu kaidah. Sehingga kalau kamu kemudian gembar-gembor ke sana kemari, hendak memaksakan pemikiran yang sedang kamu sampaikan ke umat, ya Allah sampaikan sana, sampaikan sini, kok ternyata yang hasilnya itu kerusuhan, kericuhan, perseteruan, perkelahian, teman-teman dan misalnya,
perlu kamu cek ulang yang kamu sampaikan itu betul-betul sunnahnya Rasulullah SAW ataukah produk pemikiran Anda yang menyimpang. Betul ya? Itu kaidah. Prinsipnya ukhuwah wal mahabbah. Semua pihak diminta untuk mewujudkan ukhuwah ini. Semua pihak diminta untuk mewujudkan kecintaan yang selama ini ada dirasakan oleh semua kaum muslimin, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, yang berikutnya ialah ar-rifq fil umuri kulliha. Pentingnya rifq, kelembutan, kesantunan dalam semua permasalahan, khususnya di dalam menghadapi yang namanya fitnah. Cara menghadapinya itu harus dengan ketenangan, harus dengan bijak, harus dengan arif, harus dengan kelembutan. Menarif fil umuri kulliha. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa sana. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah terdapat pada sesuatu, melainkan pasti akan menghiasi perkara tersebut. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu, melainkan pasti membuat jeleknya hal tersebut. Kelembutan itu menghiasi perkara menjadi indah. Tanpa kelembutan yang terjadi ialah kekerasan, syain, perkara yang jelek. Ini prinsip Hanafiya azzakumullah. Masih lagi di samping upaya untuk yang namanya jamul kalimah, upaya untuk memupuk yang namanya ukhuwah, juga penting memperhatikan kelemah lembutan tadi. Harus santun, yang lembut, tamam, kasar-kasar. Jangan kemudian mensikapinya dengan gerasa gerusu, dengan tindakan yang ngawur dan misalnya. Jangan lupa yang dibahas sebelumnya, memandang maslahat dan mazhar dan akibat permasalahan di kemudian hari. Sehingga itu pentingnya mencari kelembutan. Jadi tenang, yang lembut, tenang, santai. Tenangkan dulu pikiran Anda. Tenangkan. Ketika ada arif dalam semua permasalahan, maka yang muncul ialah pembahasan ilmiah, bukan pembahasan okopiyah. Apa ya? Hanya ada otot pokoknya. Islam itu tidak begitu. Tapi mengedepankan masalah ilmiah dengan argumentasinya. Di sini warahmatullahi. Penting mungkin saya sampaikan kepada antum nasihat yang sangat berharga dari salah satu syekh Abdullah ibn Utsman al-Zamari, Abu Dzar, beliau kunyah Abu Dzar, Abdullah ibn Utsman al-Zamari, hafizahullah taala wara', yang dijuluki oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dengan Khatibus Sunnah. Ini beliau Khatibus Sunnah. Khatib yang sunnah. Gaya bicaranya luar biasa. Orator ini. Itu kalau bicara itu orang yang mendengarkannya melulu semuanya. Itu naik turun gayanya. Bicara cepat gitu. Naik ke atas gitu. Jadi orang yang mendengarkannya belum selalu begini. Ketika sudah sampai di atas, dilepas oleh beliau. Saya mendengar pun juga begitu lepas, begitu. Asyik. Dikenal beliau Khatibus Sunnah. Luar biasa. Seringkali ketika ada ijtima'ul masyayikh, kumpulnya para masyayikh di Yaman,
Ketika dibutuhkan nasihat-nasihat berharga penting untuk para thalabatul ilm, para pencari ilmu, itu mesti minta duluan. Syekh Abdullah bin Utsman duluan. Nah, cara itu wah luar biasa orang-orangnya kan. Ada Syekh Abdullah bin Utsman al-Zamari. Seluruh nasihat ya kan. Nasihat yang sangat berharga disebutkan dalam kitab Nasaih Ulama'il Ummah Indal Fitan Al-Mudlahimah karya Samahatul Syekh Abu Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usati hafizahullah ta'ala wa ra'ah di halaman yang ke-88 sampai selesai. Menukil membawakan muhadarahnya Syekh Abdullah bin Utsman al-Zamari. Di antara isinya mengandung nasihat yang sangat berharga. Beliau mengatakan, "Walakin nusi ikhwanana birifq, wa nusi ikhwanana bil-lin, wa nusi ikhwanana bil hifaz al-ukhuwah. Fal-ukhuwah aghla min ad-dunya wa ma fiha. Fal-ukhuwah 'ala ad-din, wal-ukhuwah fil Islam, wal-ukhuwah fil sunnah. Fal-sunnah ghuraba di hadhihi al-ayyam." Namun sekarang kita ingin memberikan nasihat kepada saudara kami, ikhwan-ikhwan kita dengan arif, kelemah lembutan. Kami beri mereka nasihat dengan al-lin, lembutan santun. Kami beri mereka nasihat untuk menjaga ukhuwah. Ukhuwah itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ukhuwah di antara agama, ukhuwah pada Islam, ukhuwah pada sunnah. Ahlu sunnah ghuraba adalah orang-orang yang asing pada hari ini. Dia mengatakan dulu Sufyan rahimahullah ta'ala pernah menyatakan, "Usikum bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba." Saya berikan wasiat supaya memberikan wasiat yang baik dengan ahli sunnah, sebab mereka itu orang yang asing. Kata beliau ini pada masa Sufyan. Maka mereka ahli sunnah pada hari-hari ini asyaddu ghurba, lebih asing lagi. Fala yajuzu li ahli sunnah abadan yakhtalifu wa yatafarraqu, bal yajibu alaihim an yuhafidhu ala ukhuwatihim wa an yuhafidhu ala ma hum alaihi min al-khair. Maka tidak diperkenankan bagi ahli sunnah wal jamaah selama-lamanya untuk ikhtilaf atau bercerai-berai. Bahkan wajib atas mereka untuk menjaga ukhuwah mereka, menjaga kebaikan yang selama ini ada pada mereka. Mereka alhamdulillah di atas kebaikan yang sangat besar. Ahlu sunnah adalah ahlul haq. Ahlu sunnah adalah ahlul manhaj yang benar. Ahlu sunnah adalah firqatun najiyah. Apa yang fa'al mafurah? Fal wajib kata beliau, ayyahdharu min madakhil syaitan wa ayyahdharu min khutas syaitan allati yadkhulu biha alaihim. Maka yang diwajibkan sekarang ini adalah supaya ahlu sunnah berhati-hati dari tipu daya setan, berhati-hati dari khutuwat, langkah-langkah setan, di mana dia akan masuk di tengah-tengah barisannya ahlu sunnah. Fayuhawil wa yusaddidu wa yuqaribu wa yata'awanu ala khair wa yata'awanu ala nasr da'wah wa ala nasr ilm fi awsatil ummah. Maka hendaklah ahlu sunnah berupaya untuk tasdid, berbuat yang lurus, untuk yuqaribu, mendekati al-haq selalu. Mereka bertawun, bantu membantu di atas kebaikan, bertawun, bantu membantu untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan ilmu di tengah-tengah umat. Wa yazura ba'dhum ba'dha wa yuhibbu ba'dhum ba'dha. Hendaklah sebagian mereka menziarahi yang lain, sebagian mereka mencintai yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum." Demi zat yang jiwaku tangannya, kamu tidak akan masuk ke dalam surga hingga beriman, dan belum sempurna iman kamu hingga engkau saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu perkara yang bila kamu kerjakan akan muncul rasa saling cinta di antara kalian, sebarkan salam di antara kalian. Ahlu sunnah wal jamaah
Itu sunnah la yata'assabuna li ra'yi wahid, li ra'yi ahad, wa la yata'assabuna ma'a ahad, bal yasiruna ma'al haqqi aina ma sa'a. Ahlus sunnah, yang merupakan ahlus sunnah, mereka tidak fanatik kepada pendapat seseorang pun, tidak pula fanatik kepada siapapun, bahkan mereka berjalan bersama dengan al-haq dimanapun al-haq itu berjalan. Walihada ahlus sunnah yusnuna ala ulama jami'an, yusnuna ala ulama ahlus sunnah wal jamaah, fahum yusnuna ala ahli ilm wa yajribunahum wa yujillunahum wa yakrimunahum. Oleh karena itulah sunnah memuji para ulama seluruhnya. Mereka memuji ulama ahlus sunnah, mereka memuji ahlul ilm, mereka memuliakan dan menghormati para ulama. Wa idza wajadu zallatan bi'alim min ulama, idza ra'aw zallatan min az-zallat aw ba'd az-zallat bi'alim min ulama, iltamasu lahu al-'udhr wa 'adharuhu wa rubbama kanat hadhihi az-zalla 'an ijtihad wa lam takun min ta'ammud. Kenapa bila harus sunnah mendapati satu kesalahan, ada para alim dari para ulama, atau satu kesalahan dari sekian banyak kesalahan, atau sebagian kesalahan terjadi para alim dari para ulama, ahlu sunnah mencari uzur untuk sang alim tadi dan diberi uzur. Bisa jadi kesalahan tersebut dikarenakan ijtihad, bukan dengan kesengajaan. Falihada la yanbaghi abadan wa la yajuzu an yab'ana fi ahadin min ahli ilm min ahli ilmi kitab wa sunnah. Oleh karena itulah tidak diperkenalkan selama-lamanya, tidak diperbolehkan untuk mencela seorang pun dari kalangan para ulama yang mengerti tentang kitab wa sunnah. Fal wajib an yusmi 'alaihim wal wajib an yumdahu wal wajib an yushad an-nas ilaihim wa ila fatawahum wa ila da'watihim wa ila manhajihim. Makanya wajib mereka harus dipuji, disanjung, dan yang wajib umat manusia dibimbing kepada mereka, dibimbing untuk menerima fatwa mereka, dibimbing kepada dakwah mereka dan manhaj mereka. Fala yajuzu abadan anna nata'anu fi ulama ahli sunnah alladzina hum al-minhaj sahih. Maka tidak diperkenankan selama-lamanya kita mencela para ulama ahli sunnah yang di atas prinsip yang benar. Bal wajib alaina anna nuhibbuhum wa nujilluhum wa nas'aluhum 'inda al-khilaf. Makanya wajib atas kita semuanya kita mencintai mereka, menghormati dan bertanya kepada mereka ketika terjadi khilaf. Ini benar-benar kalimat zahabiyah namanya. Kalimat-kalimat yang sangat indah, kalimat-kalimat emas dari para ulama-una wa masyayikhuna yang seharusnya menyadarkan kita semua pentingnya menjaga ukhuwah, pentingnya untuk menjaga kalimat dakwah, pentingnya untuk saling mencintai, saling menghormati, saling menyayangi, saling bantu membantu. Tanamkan baik-baik yang satu ini. Ini prinsip mendasar dakwah Ahlussunnah. Dan ingat Allah, di zaman sekarang ini yang diistilahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Qasabi, di zaman sekarang ini muncul nafasun gharib, menggunakan bahasa nafasun gharib fi sufufi dakwah, muncul nafas yang aneh, di tengah-tengah saf dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dakwah yang dilancarkan tidak dibangun di atas ukhuwah, tidak dibangun di atas kecintaan mahabbah, tidak dibangun di atas kasih sayang wa rahmah, tidak dibangun di atas ta'awun syar'i, tetapi dakwahnya itu dibangun di atas dasar permusuhan, dibangun di atas dasar kedengkian, dibangun di atas dasar amarah, dibangun di atas dasar memecah belah, dibangun di atas dasar klaim sana klaim sini. Itu namanya nafas yang gharib, kata beliau, nafas yang aneh pada dakwah Ahlussunnah, mencoreng-moreng muka dakwah Ahlussunnah, sehingga umat manusia pada umumnya ketika memandang dakwah Ahlussunnah pandangannya menjadi pandangan negatif.
Bayangan mereka ahlu sunnah kejam, ahlu sunnah tar, ahlu sunnah tanpa senyum, ahlu sunnah wajahnya menyeramkan dan semisalnya. Akibat nafas aneh yang mulai muncul di tengah-tengah dakwah salafiyah. Kita harus hati-hati dari hal itu. Merusak dakwah, bukan memperbaiki dakwah. Kalau sunnah dakwahnya lembut, dibangun di atas kelemah lembutan, atas kualin. Kalau sunnah dakwahnya dibangun di atas hikmah, dibangun di atas ilmu wal basirah, dibangun di atas memupuk ukhuwah imaniyah, menjaga kalimat ta'awun al-birri wa taqwa, kecintaan, mahabbah rahmah wal mawaddah di kalangan mereka semuanya, menebarkan rahmat di tengah-tengah mereka, menebarkan rahmat untuk semesta alam raya ini. Ini prinsip besar. Jaga baik-baik yang satu ini. Mahal harganya, mahal harganya. Kamu akan terasa betapa pentingnya yang namanya ukhuwah, betapa pentingnya saling mencinta ketika kamu harus berpisah dengan orang yang paling kamu cintai dengan sebab nafas aneh tadi itu. Orang yang kamu cintai, orang yang kamu cintai, yang biasa berjalan sama engkau, berdakwah bareng sama kamu, saudara kamu, kakakmu, adikmu. Dikarenakan adanya yang aneh-aneh tadi itu, pisah dengan diri. Sambil berpisah melambaikan tangan kepada kamu, lakum dinukum waliyadin. Nauzubillah min dzalik. Kalau nggak sama saya, maka Anda hizbi. Kalau sama saya, Anda sunni. Itu dulur-dulur. Dulur-dulur. Prinsip-prinsip. Pencen, tapi kencing kebablasan. Allah Musa. Kamu akan merasakan betapa pentingnya ukhuwah, betapa pentingnya yang namanya mahabbah, betapa pentingnya yang menyerah kelembutan itu penting kan? Kamu kehilangan dulur hiji, satu saudara. Lebih mengerikan lagi kalau kamu dan berjadinya pada seorang anak dengan orang tuanya. Pisah orang tua di sana, anak di sini. Bapak ya bapak. Tapi kalau sudah menyelisihi al-haq, kalau bapak ya orang apa. Ini yang kita pegangi al-haq. Mantap teman dalam memegangi sebuah prinsip itu. Tapi kok keblinger? Kok keblinger? Tidak mungkin, tidak ada sejarahnya sunnah Rasul memisahkan antara anak dengan orang tua. Yang podo Islami ya podo Muslimi ya podo ahlu sunnah ini. Kok bisa pecah? Itu gak beres. Bukan sunnahnya Rasul itu. Bukan sunnahnya Rasul itu. Lebih lagi suami istri harus berpisah. Terjadi. Wah, kalau terjadi ada begini gitu. Terjadi kisah. Ceraikan saya. Saya tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan sampean. Dengan Kang Mas. Kono Kang mana? Terus ya senang. Dengan ente saya tidak mungkin meneruskan rumah tangga saya lagi. Sudah tak nasihati, sudah tak kasih tahu, kamu dikibuli oleh para ustaz. Ini salahnya adalah aku. Hanya ribut, biar pecahlah bahtera rumah tangga itu. Memisahkan antara suami dan istri itu al-haq model yang setahu kita dalam Al-Quran yang bisa memisahkan suami istri itu sihir, yang gitu ya. Yufariquna bihi bainal mar'i wa zawji, yang bisa memisahkan antara istri dengan suaminya. Itu sihir. Masa ada sunnahnya Rasul memisahkan suami istri? Perasaan saya sunnah Rasul itu menyatukan suami istri, harmonis, muasyaratul ma'ruf. Kok pecah? Allahul musta'an. Hati-hati. Lagi muncul nafasul gharib.
ada nafas yang aneh, baunya nggak sedap. Kalau baunya sedap enak, baunya nggak sedap. Menyelisihi prinsip-prinsip pendasar tadi, menyelisihi prinsip ukhuwah, menyelisihi prinsip mahabbah wa rahmah, menyelisihi prinsip ta'awun 'alal birri wat taqwa. Allahul musta'an. Nah, ini nasihatnya dari beliau. Hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Yang berikutnya, oke tenang. Yang berikutnya yang perlu juga diperhatikan terkait dengan masalah kaidah syariah dalam masalah fitnah. Ialah at-ta'anni fi isdaril ahkam inda nuzulil fitan. Perlunya ta'anni itu sikap kehati-hatian, penuh perhitungan di dalam melontarkan klaim di masa-masa fitnah. Di masa-masa fitnah. Ini sangat penting sekali ya kawan-kawan. Sangat penting. Seperti yang dibahas sekarang ini, isdarul ahkam, melontarkan tuduhan, melontarkan klaim tertentu kepada pihak tertentu. Kaidahnya harus ta'anni, syiddatut ta'anni, harus betul-betul ekstra hati-hati, penuh pertimbangan maslahat dan madarat dan akibat nanti di kemudian hari. Kita harus tahu, wataknya manusia itu isti'jal, gerasa gerusu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dengan tabiat ajal, terburu-buru. Wa kana al-insanu ajula. Dengan ayat yang lainnya, wa kana al-insanu ajula. Manusia itu ajul, orang yang cepat bertindak tanpa berpikir. Bahasanya dia gerasa gerusu. Itu watak dasarnya seorang insan. Seorang insan. Barakallahu. Itu harus kemurni. Sebab kaitannya itu dengan masalah klaim, tuduhan, hukum, menghukumi orang, nuduh orang, dan misalnya untuk ceplos-ceplos. Jangan gampang. Wallahu a'lam kafir sama muslim. Loh, tidak. Bahasanya macam ini. Jelas-jelas muslim ngomong wallahu a'lam kafir sama muslim. Itu meragukan keislamannya. Baunya itu nggak sedap. Baunya bau takfir, mengkafirkan orang muslim. Bahaya itu. Jadi betul urusan itu. Wataknya kamu yang gerak gerus itu keren. Jangan kamu lepaskan begitu saja. Ta'anni. Dan ta'anni itu karena bina'azakumullah. Perang yang sangat dipuji. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Asyaj Abdul Qais. Katanya Rasulullah SAW, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah. Inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah. Al-hilm wal-anah. Sesungguhnya pada engkau ini wahai Asad, pada kamu ini ada dua perangai yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilm, kesantunan, wal-anah. Anah itu ta'anni, sikap yang seorangnya enggak gerasa gerusu, penuh dengan pertimbangan di dalam melangkah. Perang ini dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya para du'a kepada Allah pada khususnya dan ikhwat sekalian pada umumnya memiliki perang yang satu ini, ta'anni. Khususnya kalau sudah bicara klaim, tuduhan, menghukumi orang, memvonis orang. Bahaya itu. Bahaya itu. Di antara nafatun gharib,
nafas-nafas aneh yang sekarang bermunculan dengan Alhamdulillah, kalimat-kalimat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tuduhan-tuduhan takfir, bau-bau takfir yang kayak tadi, kain tuduhan hizbi dan semisalnya, dikit-dikit hizbi, dikit-dikit hizbi, langsung lah itu, fulan hizbi. Ya kenapa? Dikarenakan tidak menyatakan hafizahullah ta'ala wara'ah kepada guru saya. Tuh, cek gampang ngomong hizbi dengan alasan yang semacam ini. Ini nih tahu nggak sih mana hizbi itu apa? Jangan apa? Hizbi itu khilaf sunnah. Kalau dikatakan anta hizbi itu ahli itu keluar dari kaedah sunnah. Ahli sunnah bukan lagi ahli sunnah anda itu. Dia merempang nih. Dikit-dikit klaim hizbi. Mereka adalah hizbiyun. Kenapa? Dikarenakan mereka menahan selebaran-selebaran kami. Masya Allah. Selebaran itu kenapa? Itu namanya membungkam kebenaran. Hizbiyun mereka itu. Masya Allah. Itu namanya al-ajalah fi isdaril ahkam. Gerasa gerusu ketika menfonis orang. Ini nafas gharib, nafas baru yang bermunculan sekarang ini. Alhamdulillah. Perlu tahu saja, antum itu sudah hizbiyun. Antum sudah hizbiyun. Menurut mereka, semuanya dikatakan hizbiyun. Semuanya hizbiyun, kecuali tertentu yang dikecualikan. Fulan, CS. Barakallahu. Ini ahlu sunnah mahdah, ahlu sunnah yang murni, 100% ahlu sunnah. Yang lainnya hizbiyun. Enak kan ya? Allahumma musta'an. Sunnah itu. Padahal kalau Allah prinsip ahlu sunnah wal jamaah, ini prinsip besar dalam masalah hukum orang. Dalam prinsipnya ahlu sunnah itu dibedakan antara hukmun ma'an dan hukmun ma'ayyan. Membedakan antara hukum umum dengan hukum vonis. Ahlu sunnah tidak gampang mengatakan fulan kafir, fulan mubtadi, fulan hizbi, fulan fasik. Tidak gampang. Mereka punya prinsip ini. Hukum secara umum dengan tanpa menyebut nama. Barang siapa yang berbuat begini, maka dia hizbi. Perbuatan hizbiyah perbuatannya itu, maka dia hizbi. Itu boleh dengan tanpa menyebut nama. Siapa yang mengucapkan ini dan itu, ucapan-ucapan yang hizbiyah, maka dia hizbi. Itu boleh secara umum, bukan secara vonis. Bahasa umum, bukan dengan bahasa langsung. Tapi kalau langsung mengatakan fulan hizbi, fulan mubtadi, fulan kafir, fulan wallahu a'lam bishawab kafir. Dan misalnya itu tidak diperkenankan dalam prinsipnya Ahlussunnah kecuali kalau terpenuhi semua persyaratan orang diklaim sebagai hizbiyah. Enggak gampang ya, enggak gampang, sangat susah untuk itu. Itu prinsip dakwah. Itu nafas-nafas yang baunya nggak sedap gitu loh. Kurang ta'anni dalam isdarul ahkam. Yang semacam ini yang merusak. Akhirnya muamalah pun juga rusak. Yang tadinya muamalah dengan seorang ahli sunnah, sekarang berubah. Muamalah antara ahli sunnah dengan hizbi. Iya. Mudah. Yang tadinya partner bisnis nanti stop. Afwan, saya tidak bisa menerima madunya antum hizbi. Allah kafir tadi ya. Doro ya kok. Gitu. Jadi kalau yang ini saja ikan duluan, ya ora apa-apa. Masih banyak partner bisnis yang lainnya lebih besar daripada antum. Tambah repot lagi.
kulli hal ini diingatkan sama para ulama. Ta'anni, harus ekstra hati-hati sebelum memvonis. Dan pada ketahuan prinsipnya Ahlussunnah juga, urusan memvonis itu diserahkan kepada para ulama. Mengatakan orang ini kafir, ini mubtadi', ini hizbi, ini demikian, itu demikian. Itu urusannya para ulama itu. Menyampaikan secara umum, ini perkara mungkar, perkara batil, perkara menyimpang. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini kita yang para ulama yang selesai. Vonis, serahkan kepada ahlinya. Begitu mereka sudah menyatakan vonis fulan, munharif, khwani, sururi, hizbi, jaga, ya sudah selesai. Tamat riwayat Anda. Selesai. Para masyayikh. Ada muhim. Sekarang mengerikan. Nafas yang aneh. Sangat mengerikan. Terkait dengan satu poin tadi. Sangat bermudah untuk mengklaim seseorang dengan tanpa hak. Dengan tanpa ada argumentasi yang kuat. Dengan tanpa ada iqamatul hujjah, menegakkan hujjah yang kuat. Dengan tanpa nasihat bahkan. Langsung klaim hizbi. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dari nafas baru yang aneh ini. Yang saya tahzir nafas barunya loh. Nafas barunya ini. Yang berikutnya. Di antara kaidah penting yang harus diperhatikan oleh kita semua ya kawan. Ketika munculnya namanya fitnah. Ialah membedakan topik pembicaraan yang layak disampaikan di forum umum dengan topik pembicaraan yang layak disampaikan di forum khusus. Ini faedah besar. Masuk dalam bagian hikmah dalam perkara dakwah. Dan yang memahami semacam ini itu ialah Ahlussunnah. Orang-orang yang betul-betul mengerti utuhnya, pentingnya utuhnya sebuah dakwah. Membedakan topik pembicaraan. Tidak semua yang kamu sampaikan langsung ke forum umum. Tidak semua berita yang sampai kepada kamu langsung kamu forwardkan di forum umum. Harus ada pemilahan, ada pembahasan yang dikonsumsi oleh umum, ada pembahasan yang dikonsumsi oleh orang khusus. Ini disebutkan oleh Na'udzubillah oleh Syekhuna Abu Nasr Muhammad bin Abdul Imam. Beliau menyatakan al-farqu baina ma yuqal li khawwasin nas wa baina ma yuqal li 'ammatihim. Perlu dibedakan antara sesuatu yang disampaikan kepada orang khusus dan sesuatu yang disampaikan kepada orang umum. Beliau mengatakan, terus makan langsung. Sesungguhnya di antara yang perlu dipahami oleh orang-orang yang bergerak dalam bidang dakwah, para dai, ilallah, yaitu membedakan antara ini. Pembahasan yang bisa disampaikan di forum umum dengan pembahasan yang disampaikan di forum khusus. Dia mengatakan fa'innal maqlub ayyuhadditsan nasa bima yusahhil 'alaihim fahmah. Yang diminta, yang dituntut ialah seorang dai itu menyampaikan kepada seseorang sesuatu yang mudah dicerna, mudah dipahami. Misalnya seorang dai itu harus pandai ngasih barang matang kepada umatnya. Bahasa yang mudah. Dasarnya Alhamdulillah disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ini kisah yang sangat indah yang dibacakan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Disebutkan sebuah kisah itu. Pernah ada seorang laki-laki berkata kepada sahabat Umar, ini pada masa kekayaan Umar ya, wahai Amirul Mukminin, pengaduan, bagaimana sikap kamu dengan si fulan? Halaka
si fulan. Bagaimana sikap kamu tentang si fulan ini? Dia mengatakan, laqad mata Umar. Law qad mata Umar laqad bay'tu fulanan. Kalau Umar mati, kalau seandainya Umar mati, aku sudah membayar si fulan. Fawallahi ma kanat bay'atu Abi Bakar illa khaltah. Fatanab. Demi Allah, bay'atnya Abu Bakar itu enggak sama sengaja. Apa maksudnya? Begitu saja. Tahu-tahu jadi. Ini ucapan seseorang terkait dengan masalah pemerintahan. Menyaksikan bay'atnya Abu Bakar dan menyaksikan pemerintahan Umar. Masalah besar. Ada yang mengaku melapor kepada sahabat Umar. Wahai sahabat Umar yang bermungkin, bagaimana pendapat dengan sifuan yang Allah seperti ini? Disebutkan dalam kisah itu, Faghadiba Umar. Umar marah besar mendengarkan laporan semacam itu. Spontan beliau mengatakan, Inni insyaallah laqaimun ala asyiyata finnar famuhadzirhum haula'i alladhina yuriduna ayyarsahuhum umurahum. Insyaallah sore ini aku akan tampil di depan masyarakat umum. Aku akan memeringatkan mereka dari orang-orang yang ingin memberontak itu. Nah, itu langsung kan ketika itu sahabat Abdurrahman bin Auf memberikan masukan. Ini yang untuk perhatikan baik-baik. Dia mengatakan, ya Amirul Mu'minin la taf'al. Wahai Amirul Mu'minin, jangan kau lakukan itu. Fa'innal musim yajma'u ri'a'an nas wa ghawgha'ahum. Ini sekarang musim haji. Mengumpulkan semua orang-orang awam, orang-orang yang ada apa-apa. Ru'a wa ghawgha, orang yang rendahan di antara mereka yang ada apa-apa. Fa'innahum humul ladzina yaghribuna 'ala qurbika hina taqumu fil nas. Mereka ini nanti yang bakal dekat dengan kamu, yang mengelilingi kamu, yang di sekitar kamu ketika kau berdiri nanti. Di sekitar kamu itu orang umum, orang-orang yang apa? Wa ana akhsha an taquma fataqula maqalatan yatiruha 'ala kulli maqir. Saya khawatir kalau engkau nanti sore berdiri tampil, kemudian engkau mengucapkan suatu kalimat yang langsung disebarluaskan oleh mereka dengan seluas-luasnya. Wa alla ya'lad, dalam keadaan mereka tidak memahami maksud ucapan kamu itu. Wa alla yad'uha 'ala mawdi'iha, dan tidak ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Langsung sebarkan luas. Ini ucapan Amirul Mu'minin. Ini apa-apa, ada bumbunya, dikurangi sedikit, tambah sedikit, tambah banyak, kurang bumbu ini, kurang bumbu itu. Mereka jangan mencerna maksudnya apa, tafsirkan sendiri, mungkin maunya begini, mungkin maunya begitu. Tidak ditempatkan di tempatnya masing-masing. Nasihat saya kata beliau, fa'amhil hatta taqtub al-Madinah fa'innaha darul hijrati wa sunnah فتخلص بأهل الفقه وأشرف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعني أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. Tunda sampai engkau datang ke kota Madinah, di sanalah darul hijrah, tempat hijrah, tempatnya sunnah. Maka engkau panggil, engkau pilih, duduk dengan khusus bersama dengan ahli fikih, orang-orang yang faqih, para ulama, asyrafun nas, pemuka-pemuka kaum. Kamu sampaikan apa yang kamu inginkan, maka akan difahami dengan baik oleh para ulama-ulama yang di sekitar kamu tadi itu, apa yang kau sampaikan, dan mereka bisa mendudukkannya tepat pada tempatnya masing-masing. Maka Umar mengatakan, ana wallahi insyaallah la aqumanna bidzalika awwal ma qala aqamuhu bil Madinah. Aqumuhu bil Madinah. Kalau begitu insyaallah, demi Allah, aku akan
melakukan tindakan tersebut ketika aku pertama kali sampai di kota Madinah. Langsung sampai ke sana ini. Al-Qisah dalam Sahih Bukhari ya. Di sini dia minta pentingnya membedakan tema pembicaraan, melihat kondisi masyarakat, kondisi madu. Bedakan ada pembahasan yang memang bisa kamu sampaikan di bawah umum. Terangkan panjang lebar kepada wartawan. Orang memahami dengan baik apa yang mau sampaikan. Tapi ada pula permasalahan yang tidak mungkin kamu sampaikan di forum umum. Itu konsumsi khusus, orang-orang khusus yang uqala, yang berakal sehat, yang waras, yang punya ilmu, yang bisa menuduhkan ucapan orang dengan sebaik-baiknya. Ini khususnya ketika pembahasan masalah fitnah. Penting, para dai itu harus paham kayak gini. Nah, sebagian pihak nggak begitu prinsipnya. Ini kan al-haq yushar, yang namanya sebarkan dong. Kalau mau batil, jadi sembunyikan. Al-haq sebarkan, terus sebarkan semuanya, sebarkan. Ya Allah, sebarkan. Kaset CD sebarkan. Ya Allah, apalagi semua pihak. Sasarannya akhirnya klub diterima oleh orang yang jangan dia apa-apa. Iki apa lagi Pak? Baca hak. Oh, jadi baca. Loh, kenapa isinya kok tuduhan caci maki, fulan hizbi, daftar hizbiyin dan kalau itu apa maksudnya ini? Apa ini? Mas ini tak lindungan sih Mas. Di sini Mas ini nama dakwanya apa sih? Kami adalah orang-orang yang menyebarkan dakwah salafiyah. Oh, sampeyan toh yang katanya dakwah salafiyah itu. Pantesan kok elek tenang sampeyan ini. Di sini cuma gini-gini saja, caci maki, mencela, klaim ini tuduhan ini dikit-dikit hizbi, daftar hizbiyin, mereka hizbiyun segala macamnya. Ya kok, dipakai oleh orang-orang awam dan itu yang terjadi. Barakallahu fiik. Di SMS semua orang yang punya HP nomornya siapa aja kasih semua ya. Nomor saya ada itu kirim semuanya. Ini orang nggak ngerti. Ini relasi bisnis dia dari kalangan orang awam. Ini apa maksudnya ini? Mas, ini maksudnya apa kalau SMS ini? Ini seru kok menakutkan sekali. Siapa sih itu? Siapa sih ngambil itu? Kok tahu-tahu wallahu a'lam kafir apa muslim? Siapa sih kafir itu? Allahul musta'an. Itu yang terjadi. Ya. Allah a'lam. Benar. Sehingga barukan baik-baik. Dibedakan. Ada forum umum, ada forum khusus. Kalau pembahasannya masalah kehormatan, mengenai kehormatan para ulama bahkan, ya nggak mungkin ya kita sebutkan langsung di depan forum umum, langsung nyebutkan orang-orangnya, ini yang ngomong begini, yang dikata-kata itu ialah ini begini di forum umum. Ya rusak yang namanya dakwah itu. Ya kalau kemudian yang hadir para uqala yang orang-orang kabeh. Nah banyak yang orang-orang gak waras, orang-orang gak ngerti apa-apa. Akhirnya bilang, gitu ya, langsung keluar. Fulan hizbi, langsung sambil main bola. Fulan hizbi, gitu. Anak kecil yang disebut dengarkan keterangan tadi sudah lagi main apa sama teman-temannya ribut. Dasar hizbi ini. Kok gitu? Iya, itu sudah hizbi anak kecil. Perempuan yang biasa ngurusi matar, ngoseng-ngoseng, sering, nggak mau kalah. Teleponnya sama kawan-kawannya tuh. Hati-hati tuh hizbi. Itu hizbi. Terus gitu. Kenapa? Kita tidak bisa membedakan topik yang untuk forum umum, topik yang untuk konsumsi khusus. Itu orang yang tidak memiliki hikmah dalam cara dakwah, itu merusak, tidak memperbaiki. Mungkin ya.
Boleh pahami Valentina Azakumullah. Sedikit sendiri. Apa yang terjadi di lapangan Valentina Azakumullah itu termasuk konsumsi khusus. Konsumsi khusus. Sehingga jangan harap bisa mendapatkan konsumsi khusus di forum-forum umum. Walaupun judulnya medeni, judulnya sudah kelihatan, wah ini bakal ini. Tapi gak mungkin itu orang-orang yang punya hikmah dalam cara dakwah, yang mengerti pentingnya mencari keutuhan dakwah, yang mengerti pentingnya ukhuwah Islamiyah, mahabbah warahmah. Saya bakal sampaikan. Umat agar yang penting itu pembekalan ilmu itu yang terpenting. Kalau forum khusus, jelas orang khusus yang ukola, yang waras tadi itu ya. Jangan senewak yang kamu itu sertakan orang-orang yang ukola, orang-orang yang mutamakin fil ilmi, yang punya ilmu, yang berkompeten dalam masalah itu, duduk membahas masalah yang ada, apa yang terjadi di muka bumi ini, gitu ya. Mayudar usaha apa yang sedang berputar-putar di lapangan dakwah ini, apa yang diucapkan si fulan, apa yang dikatakan si alam, mana apa namanya buktinya, mana pelebarannya, mana itunya, dibaca. Telaah, bagus. Oh ini perkara yang batil, ini perkara yang mungkar, oh ini kita nggak paham. Tanyakan dulu kepada orang saya. Kita bikin cladding ini, klasifikasi ini, datanya masalah ini dikumpulkan tersendiri. Itu baru forum khusus. Nanti larinya pun sama dengan prinsip yang sebelumnya. Ar-ruju ila ulama, kembali kepada para ulama. Teleponnya saya, ya apa ini sih? Sudah waktunya belum? Kok gitu pertanyaannya? Kenapa gitu pertanyaannya? Menyampaikan masalah kondisi yang ada. Barakallahu. Ada itu tenang kondisinya itu. Kalau gitu caranya tenang kondisinya itu, sehingga semua pihak yang mereka dapatkan itu ilmu. Bimbingan syar'i, adem, ayem, mes gitu ya. Dikasih ayat, kasih hadis, dibimbingan para ulamanya, sehingga tidak terpancing emosinya, tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan. Udah, ayem, kasih ilmu, oh gitu. Yang pusing-pusing, kalau khusus. Jadi sesungguhnya itu enak loh. Nggak bikin darahnya rendah mikir. Dalam itu dipikirkan oleh orang-orang khusus yang kemudian nanti diangkat kepada para ulama. Mereka yang menyelesaikan, mereka memberikan bimbingan, mereka memberikan fatwa, mereka memberikan keputusan begini. Mungkin ada yang nanya, kelamaan Ustaz, sudah berapa tahun ini Ustaz? Boleh tek gitu loh. Enak, cek. Selesai urusan, gampang. Yang bikin lama itu dikarenakan, tadi saya itu, yang seharusnya untuk forum khusus disebarkan di forum umum. Jadi ini meredam dulu yang lagi ribut-ribut ini. Ini belum beroperasi dengan maksimal. Dan juga dikarenakan banyaknya para arus bawah ini yang ikut berbicara, yang seharusnya siapa yang ngomong? Yang dikatakan sama sebagian ulama, lau sakatal jahil la dhahal khilaf. Itu salah sebagian ulama kita. Lau sakatal jahil, kalau seandainya orang goblok-goblok, orang bodoh-bodoh itu diam, la dhahal khilaf, akan hilang khilaf itu. Tidak ada khilaf. Yang bikin seru itu pertandingan di bawah, gitu loh. Ketika di bawahnya itu luar biasa harus, itu luar biasa. Tek. Yang kemudian yang arus atasnya pun ikut-ikutan. Seru. Penontonnya udah digeleng-geleng gini aja. Allahumma musta'an, apa mana ini? Yang dulunya dulur, pengkar kelahi, yang tadinya ucapannya halus, sopan,
sekarang kasar, sangat, dikit-dikit apa namanya pohon, dikit-dikit iblis, dikit-dikit setan, dikit-dikit ini. La haula wala quwwata. Terjadi. Bahasanya yang nggak pantas. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Maka tolong jadilah orang-orang yang waras. Kunu uqala, jadilah orang-orang yang berakal, yang dewasa, yang terbimbing dengan ilmu. Jangan kerasa kerusu bil hikmah, dengan hikmah semua dengan basirah. Tenang. Barakallahu fiik. Baru menyelesaikan permasalahan itu dengan enak. Masalah ilmiah yang dibahas. Forum umum sampaikan secara umum, forum khusus sampaikan secara khusus. Dan sekarang ini karena punya asasnya pula banyaknya para namami ini juga merusak, memperkeruh kondisi. Banyaknya para namami, para pengadu domba, provokator dalam tubuh dakwah yang ada. Itu ngerti, itu forum khusus, bukan forum umum. Pembahasan forum khusus, kalau khusus ya nyeplosnya lebih legowo daripada forum umum. Itu ngomongnya enak, bagaimana apa namanya dikarenakan orang-orang itu. Kemudian ada orang-orang yang nggak waras tadi itu, yang khusus tadi itu dilempar keluar, ya sudah, apa yang terjadi? Meledak, memang mereka tuh begini. Bukan mereka tuh begini, provokatornya ini yang udah gitu. Provokatornya hal yang membahayakan. Mana? Barakallahu fiik. Itu yang merusak. Ala kulli hal nanti nazakumullah. Sesungguhnya masih banyak lagi. Masih banyak di sini. Kaidah pentingnya harus diperhatikan terkait dengan masalah kita. Belum lagi pembahasan masalah hajar, boikot. Dibedakan antara yang syar'i, pembahasan panjang. Terkait dengan masalah jidal, bagaimana terjadi perdebatan antara dua orang, yang satu pro A, yang lagi pro B, ribut, jidal, dibedakan jidal yang bil haq, jidal yang bil batil, pembahasan khusus. Kemudian juga membedakan antara orang yang dikatakan betul-betul ulama asli dengan ulama imitasi. Itu juga dibahas oleh para ulama, termasuk dalam kaidah syar'i yang mengalami fitnah. Dikarenakan terjadinya pengkaburan ulama, akhirnya ribut. Ketika merujuk kepada para ulama, ribut. Ulama. Saya juga punya ulama. Repot nanti. Ini dibahas oleh para ulama. Kaidah syar'i dalam masalah fitnah itu diperjelas. Sopo ulama itu, gitu loh. Ulama itu ini, kalau yang itu imitasi, itu dibahas sama mereka. Ini juga terjadi di lapangan. Permunculan yang namanya ulama-ulama baru. Ulama-ulama yang kalau bahasa katanya ulama kagetan, gitu ya. Ujuk-ujuk orang ulama anyar, apa lagi ya? Ujuk-ujuk ulama bermuncul lagi, apa lagi? Yang baru-baru itu yang nyedepi, gitu loh. Akhirnya banyak yang kemudian larinya ke sana pada usulnya bukan ulama yang sungguhnya, melupakan kibarul ulama, melupakan masyayikhul ulama, masyayikhus sunnah, masyayikhud da'wah. Larinya kepada mereka tadi. Itu dibahas oleh para ulama. Tuh mana ya, kawan? Belum lagi pembahasan yang namanya bahayanya jasus. Itu sangat diwanti-wanti betul oleh para ulama kita. Banyak jasus di tengah-tengah dakwah salafiyah itu. Jangan jasus. Jasus di sekitar Anda. Mungkin sampingmu, mungkin depan kamu, mungkin belakang kamu, mungkin di mana. Jasus. Nah, itu yang dinasihatkan terakhir kemarin sama Syekh Rafi bin Hadi dalam nasihat beliau kepada semua salafiyin. Ini beliau sampaikan baik-baik. Awas bahaya jasus. Dakwah salafiyah itu dakwah mustahdatsah, dakwah yang dididik oleh semua pihak.
Didik banyak yang ngampuni kamu sudah. Hizbinya dengan beragam hizbinya. Ngampuni kamu. Terus bagaimana supaya dakwah itu tahu. Terus gak tahu. Dia apa itu mentor aja, kuat aja. Walaupun dengan terhuyung-huyung. Gitu ya. Kuat aja. Alhamdulillah. Selama masyarakat Islam akan kuat. Barakallahu. Halo. Mereka berupaya untuk menghantam dari luar, juga berupaya menghantam dari dalam. Dari dalamnya itu jasus. Mereka ini nanti tugas sebagai namam, provokator, mengadu domba antara fulan dengan Allah, antara ini dengan ini. Itu menakutkan. Sehingga sekali lagi inti daripada pembahasan awal sampai terakhir dari Allah bisa kita memahami bagaimana faedah syar'i terkait dengan masalah fitnah yang ada untuk diri kita pribadi dan juga secara umum kita juga dilatih dengan kaidah tersebut untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Itu yang penting. Yang lebih dewasa, lebih bijak, lebih arif, lebih berakal, lebih ilmiah dalam perpandangan, tidak gerasa gerusu, hati-hati, penuh pertimbangan maslahat dan mudarat, pertimbangan akibat segala macamnya. Wah, sehingga diharapkan nanti ketika muncul fitnah-fitnah yang berikutnya, jangan terulang kembali apa yang telah lalu. Boya harus gede gitu loh. Antum harus kelas SMP. Boya coba mulai SD mana? SMP teruskan. Bila ada perkara baru dalam fitnah yang terjadi yang butuh keterangan lebih khusus, naik lagi kelas SMA. Kan gitu. Jangan mundur lagi. Lagi. Tahu-tahu PK. Iya, repot itu saja itu. Dan ini terjadi, subhanallah. Maka kalau itu membaca yang nanti ngomong keterangan-keterangan para ulama terkait dengan sunnah yang berkembang, itu sunni pengulangan yang sebelumnya. Bukan hal yang grace baru, tidak. Pengulangan yang sebelumnya. Itu menunjukkan kondisi umat ini belum bisa berkembang dengan baik. Mengimbau dikasih nasihat, dikasih wacana, supaya kita semua terus semakin terpadu, semakin dewasa, semakin berilmu, semakin memiliki akal yang waras, yang sehat, ya, yang bijak, yang arif, sehingga segala sesuatu diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Saya kira cukup. Kepalanya sudah mulai goyang-goyang. Allah yang harus cukup sekian insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kata-kata saya yang pelicit, itu off the record. Kalau mungkin ada bahasa yang menyinggung sebagian pihak, ya tolong introspeksi diri. Barakallah. Gitu ya. Saya hanya menyampaikan secara umum, nggak menyampaikan secara khusus. Walaupun secara kejadian tentu ada sesuatu yang khusus di balik itu. Nah gitu ya. Barakallah. Mudah-mudahan ini dan jangan aku yang tanya. Anak kuasa yang tanya melebar, nanti kemudian pertanyaan yang menusuk, yang ditanya gak sabar, kebablasan, repot urusannya. Nah, sehingga cukup aja. Bila as'ilah wala ajibah. Barakallahu fikum. Naktafilah huna insyaallah. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.